Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Zuliana Fisa, NIM 19531 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep epidemiologi. Yang pertama, pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, epi yang artinya upon, pada atau tentang, demos, people, atau penduduk, logia, knowledge atau ilmu. Sehingga epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejadian atau kasus yang terjadi pada penduduk. Yang kedua, menurut WHO. Menurut WHO 2017, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan kesehatan yang berkaitan dengan kejadian di populasi dan aplikasi dari studi untuk pemecahan masalah kesehatan. Pengertian epidemiologi menurut aspek. Yang pertama, aspek akademik. Epidemiologi berarti analisa data kesehatan, sosial, ekonomi, dan tren yang terjadi untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi perubahan-perubahan kesehatan yang terjadi atau akan terjadi pada masyarakat umum atau kelompok penduduk. Yang kedua, aspek klinik. Suatu usaha untuk mendeteksi secara dini perubahan insidensi atau prevalensi yang dilakukan melalui penemuan klinis atau lab pada awal timbulnya penyakit baru dan awal terjadinya epidemiologi. Yang ketiga, aspek praktis. Ilmu yang ditujukan pada upaya pencegahan penyebaran penyakit yang menimpa individu atau kelompok penduduk. Yang keempat, aspek administrasi. Suatu usaha mengetahui keadaan masyarakat di suatu wilayah atau negara agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Macam-macam epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Studi yang ditujukan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Umumnya dilaksanakan jika terjadi informasi yang diketahui mengenai kejadian, riwayat alamiah, dan faktor yang berhubungan dengan penyakit. Yang kedua, epidemiologi analitik. Menguji hipotesis dan menaksir, mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dari berbagai faktor risiko yang menyebabkan suatu penyakit atau masalah kesehatan. Yang ketiga, eksperimental. Suatu penelitian di mana peneliti mempunyai otoritas untuk mengalokasi subjek ke dalam kelompok studi secara acak. Konsep epidemiologi. Yang pertama, what? Contohnya penyakit demam berdarah di suatu wilayah. Masalah penyakit demam berdarah ini harus ditemukan. Yang kedua, siapa yang terserang penyakit ini? Menurut umur, jenis kelamin, berapa banyak yang terserang penyakit demam berdarah ini. Yang ketiga, where, di mana tempatnya atau lokasi penyebaran. Peta kejadian dapat dipilih menurut RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. When, kapan, atau sejak kapan, atau berapa lama. How, bagaimana cara mengatasinya. Manfaat epidemiologi. Yang pertama, mempelajari riwayat penyakit untuk memprediksi tren penyakit yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan dalam perencanaan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendiagnosis penyakit, gangguan, cedera, dan lainnya yang menyebabkan kesakitan, masalah kesehatan, atau kematian dalam suatu wilayah. Yang keempat, mengkaji resiko yang ada setiap individu.
karena mereka dapat mempengaruhi kelompok maupun populasi. Yang kelima, menentukan penyebab dan sumber penyakit, sehingga bisa dilakukan pengendalian, pencegahan, dan pemusnahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.